Hanyo akan mulai take 10 untuk podcast Bincang Adik. Silakan menikmati. Menerima sepi. Berdamai dengan kehidupan yang sendiri. Ini satu kondisi yang mungkin pernah dirasakan oleh banyak dari kita, yaitu sepi. Ya, sepi bukanlah musuh, meskipun terkadang kita merasa seakan seperti itu. Aku ingin berbicara tentang bagaimana aku mulai menerima, berdamai, dan bahkan menyukai sepi dalam hidupku. Dan juga bagaimana perjalanan ini membantuku mengatasi kegelisahan akan takutnya kesepian. Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu saat mendengar kata sepi? Mungkin itu adalah gambaran tentang seseorang yang sendirian di sudut ruangan yang gelap? Atau mungkin itu adalah perasaan terisolasi, terpisah dari dunia luar? Tapi bagiku, sepi itu adalah salah satu hal dalam hidup yang telah aku hindari begitu lama. Aku takut sepi. Jujur, aku takut merasa kesepian. Namun, seiringnya berjalan waktu, aku menyadari bahwa sepi bisa jadi teman yang baik. Karena sepi tak selamanya menggambarkan hampa dan terisolasi. Sepi juga bisa berarti tenang. Sepi bisa memberiku waktu untuk berpikir tentang hidup dan tentang diriku sendiri tentunya. Aku mulai menyadari bahwa sepi bukanlah musuh yang harus dilawan, tetapi teman yang harus diterima dan diundang untuk duduk di sebelahku. Dalam dunia selalu sibuk dan penuh dengan kebisingan, sepi adalah pelarian. Ia adalah saat-saat ketika aku dapat merasa tenang dan benar-benar terhubung dengan diriku sendiri. Di balik keheningan sepi, ada kebijaksanaan yang menanti untuk ditemukan. Tapi, mengapa kita begitu takut akan sepi? Salah satunya adalah karena kita seringkali mengaitkannya dengan kesepian mungkin. Kita takut ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, yang kita sukai. Kita takut merasa terasingkan. Aku juga merasakan kegelisahan ini. Namun, aku menyadari bahwa ketakutan akan kesepian tidak boleh mengendalikan hidupku. Perjalanan ini dimulai ketika aku berada di titik terendah dalam hidupku. Aku merasa seakan-akan semua yang kulakukan berjalan dengan salah. Orang paling berhargaku tak bisa lagi kujumpai. Hubungan yang aku kira akan bertahan selamanya berakhir. Teman-teman yang selama ini aku anggap sebagai teman terbaik pergi ke tempat lain. Aku merasa kesepian. Dan aku takut akan kesepian itu. Saat-saat itu membuatku mencari jawaban. Aku membaca buku tentang sepi. Aku mendengarkan podcast tentang pertumbuhan pribadi. Dan aku berbicara dengan seorang konselor. Aku mulai menyadari bahwa sepi adalah kesempatan untuk tumbuh. Dalam sepi, aku memahami lebih banyak tentang diriku sendiri. Aku menggali lebih dalam ke dalam diri, menemukan banyak minat dan hasrat yang telah terlupakan. Aku mulai melakukan hobi yang aku cintai, seperti melukis, atau sekedar membaca buku untuk menyelam masuk ke dunia fiksi. Aku menemukan kebahagiaan dalam kesendirianku. Yang lebih penting, aku mulai menerima diriku apa adanya. Aku tahu bahwa aku adalah manusia yang sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Aku memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan semuanya itu adalah bagian dari siapa aku sebenarnya. Dan hal ini membuat aku sadar jika aku tidak bisa menerima dan mencintai diriku sendiri, bagaimana bisa aku mengharapkan orang lain melakukannya?
Ketakutan akan sepi juga membawaku untuk lebih menghargai hubungan yang aku miliki. Yang aku pahami bahwa hubungan adalah salah satu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Ternyata kita harus memberikan ruang untuk sepi agar hubungan kita bisa tumbuh dengan lebih baik. Menyukai sepi itu tidak berarti kita menjadi orang yang sendirian sepanjang waktu loh. Bahkan terkadang kita merasakan kehadiran mereka dalam sepi pun dapat membuat kita lebih tenang. Sepi, namun tidak kesepian. Sepi, namun kita tahu kita tidak sendirian. Aku juga belajar bahwa takut akan kesepian bisa menghalangi kita untuk mengejar hal yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Terkadang, kita menghindari perubahan atau mengorbankan impian kita hanya agar tidak merasa kesepian. Tapi ketika kita menerima sepi, kita menjadi lebih berani. Kita tidak lagi terjebak dalam perasaan takut akan kesepian. Dan kita mulai menjalani hidup dengan apa yang kita inginkan. Saat aku berbicara ini, aku masih suka sepi. Tapi yang jelas itu bukan kesepian. Aku tahu bahwa ada perbedaan antara keduanya. Aku menerima sepi sebagai temanku yang setia. Ketika aku merasa sepi, aku mencoba untuk merangkulnya. Aku duduk dengan sepi, dan aku merenung. Aku ingin mengajakmu untuk melakukan hal yang sama. Jangan takut akan sepi. Jangan biarkan ketakutan akan kesepian menghentikanmu dari menjalani hidup yang penuh makna. Jadikan sepi sebagai waktu untuk merenung, merenungkan impianmu, dan merenungkan siapa dirimu sebenarnya. Dan ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada teman, keluarga, dan orang terdekat yang peduli denganmu. Mereka akan selalu ada untukmu. Dan yang paling penting, ada dirimu sendiri yang memiliki kekuatan untuk tumbuh dan berkembang bahkan dalam sepi. Ada sebuah kutipan dari penulis Haruki Murakami yang pernah aku baca dalam salah satu bukunya. Ketika kamu berjalan sendirian, kamu bisa berbicara dengan dirimu sendiri. Itu adalah tanda bahwa kamu cukup bijak untuk mengatasi kesepian. Kira-kira begitu isinya. Semoga kita semua bisa bijak dalam menghadapi sepi. Dan semoga sepi membawa kita pada kebahagiaan yang lebih dalam dan panjang. Aku Anyo, sampai jumpa lagi.